Silakan Bapak untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Iya, terima kasih moderator yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar pada pagi yang cerah ini. Kita akan sharing session tentang pengalaman saya publikasi di jurnal bereputasi. Jadi Bapak Ibu bisa merefleksikan pengalaman saya ini untuk publish di jurnal bereputasi lainnya. Saya share terlebih dahulu. Materi kita hari ini publikasi di jurnal bereputasi Minggu 24 November 2024. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, jurnal reputasi itu tentu sudah familiar ya dengan eh, program penelitian, publikasi Bapak Ibu sebagai guru maupun sebagai dosen dan bidang lainnya. Nah, di jurnal reputasi itu apabila kita ingin mensubmit ke sana, ke jurnalnya, tentu kita tahu bahwa jurnal itu memiliki template di mana struktur dan gaya bahasanya itu ditentukan oleh jurnal itu sendiri. Ya. Kemudian di jurnal berputasi itu juga ada ISBN yang terbit secara berkala menggunakan bahasa PBB. Ya, bahasa PBB itu ada bahasa Arab di sana, atau jurnalnya menggunakan bahasa Inggris, atau jurnalnya menggunakan bahasa Rusia, Perancis, Spanyol, dan Mandarin. Nah, cuman kita dulu eh, mengirimkan artikel itu ke jurnal yang berbahasa Inggris. Ya. Kemudian jurnal reputasi itu terbit online dan punya URL, memiliki editorial. Nah, ini kita bisa cek di jurnalnya ada 4 negara minimal, lebih tentu lebih bagus. Kemudian editorial boardnya itu bisa kita akses. Ada proses review, kemudian terbitnya rutin, konsisten, dan wajar. Nah, ini yang paling penting untuk menentukan jurnal itu bereputasi. Di skema Gojunaren dia memiliki nilai 0,1 ke atas ya. Ya. 0,15, 0,2 gitu. Kalau 0,1 ke bawah, meskipun jurnal itu terindeks Scopus, tetapi dia tidak memiliki reputasi. Jadi jurnal terindeks Scopus saja. Nah, kalau dia memiliki SJR di atas 0,1, maka jurnal itu bereputasi. Nah, biasanya pengalaman saya Q1, Q2, Q3 itu memiliki SJR di 0,1 lebih. Nah, Q4 biasanya 0,08 seperti itu. Oh. Jadi untuk di WOS itu dia memiliki impact faktor besar dari 0,05. Jadi jurnal bereputasi selain dari Scopus itu ada Web of Science juga. Nah, itu harus dicek impact faktor jurnalnya, JIF-nya itu minimal 0,05. Nah, sehingga kalau jurnalnya di atas 0,05 impact faktornya, kita katakan itu jurnal bereputasi. Ini versi Kemdikbud ya. Kemudian tidak ada status discontinue. Nah, di sini saya berikan contoh, ada jurnal yang discontinue di Scopus, yaitu International Journal of Instruction. Dia dari tahun 2003 sampai 2023 terindeks Scopus, setelah itu dia tidak lagi terindeks Scopus. Dia langsung di website scopus.com. Jadi Bapak Ibu, kita cari tahu dulu jurnalnya, baru kita masukkan ke scopus.com, ada nggak nama jurnal itu? Kalau ada, kita lihat dia discontinue atau tidak. Ada tulisannya corporate discontinue in Scopus. Jadi 2023 ke atas itu jurnalnya tidak lagi terindeks. Tapi 2013 sampai 2023 itu masih terindeks. Jadi kalau Bapak Ibu punya artikel di jurnal yang sudah discontinue, di akun Scopus Bapak Ibu sendiri masih ada jurnal itu terindeks Scopus. Karena dia masih berada di interval terindeks Scopus. Nah, kita lihat di skema kemarinnya itu 0,6 padahal tahun 2023 ke bawah itu. Berarti ini sudah bereputasi sebelumnya. Lalu kenapa aku jurnal ini jadi tidak bereputasi? Nah, di sini kita lihat dia tidak terbit secara konsisten dan wajar.
kita lihat di dokumen publish, tahun 2013 cuma 30 dokumen. 2014 cuma 28 dokumen. Nah, itu masih wajar, konsisten. 2015 29 dokumen. Nah, masih bagus. 2016 31 dokumen. Nah, ini masih bagus ya. Di tahun 2017 dia mulai bermain menambah 2 kali lipat artikel yang akan dia publikasikan menjadi 78 dokumen. Nah, di 2017 ini dia sudah mulai bermain kuantitas. Jadi jumlah dokumen itu, jumlah artikel yang masuk itu akan menambah cuan ya, atau akan menambah pundi-pundi penghasilan dari penerbit itu. Kemudian tahun 2018 dia naikkan lagi dari 78 dokumen ke 180 dokumen. Hampir mencapai 3 kali lipat. Nah, berarti kan mulai kecurigaan ya. Kita di situ melihat jurnal ini bereputasinya mau continue atau tidak. Lihat di dokumen publish-nya. Nah, sekarang tahun 2019 dia masih meningkat hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. 254 dokumen. Jadi jurnal ini malah makin banyak dia menampung publikasi artikel. Apakah kualitasnya juga akan mengikuti gitu? Reviewernya kan kewalahan kalau seandainya jumlah reviewer tidak bertambah, tetapi publikasi artikel yang dia terima semakin berlipat-lipat gitu. Tentu kualitas reviewnya dipertanyakan. Nah, sehingga sampai tanggal 2, nah mungkin ya, ini kalau Scopus melihat, kalau terjadi penaikan lipatan dokumen, jumlah dokumen, itu sebaiknya konsisten juga. Jadi dari 180, harusnya masih di 185 seperti ini, hampir ke 300 ya, 254 dokumen. Naik lagi di tahun 2020 ke 295 dokumen. Lalu turun di 2021, 188 dokumen. Nah, sehingga sampai batas akhir 2023 ada 183 dokumen itu sudah tidak layak lagi oleh Scopus di indeks. Nah, jadi Bapak Ibu, trik agar tidak kena jumlah bereputasi yang akan discontinue, lihat publikasi riwayatnya. Apakah dia akan bermain jumlah artikel atau tidak. Oke, dari sini Bapak Ibu alhamdulillah sudah bisa memahami ya. Nah, jadi untuk di Skimago Jurnal dan Ranking Rank dan Country Rank ya, Skimago Jurnal and Country Rank atau SJR itu dia akan konsisten dengan Scopus. Tetapi Scopus lebih duluan mendiscontinue, baru beberapa bulan atau beberapa semester berikutnya Skimago-nya yang mendiscontinue. Nah, jadi untuk melihat kevalidannya di scopus.com dulu, jurnal itu masih akan discontinue, ada kecenderungan discontinue atau tidak ya. Nah, padahal jurnal yang tadi discontinue itu dari 2014 dia Q4, kuartil 4 ya. 2015 dia di kuartil 3 sampai 2018. Di 2019 sampai 2022 dia sudah Q2. Nah, namun karena ambisi dari penerbitnya untuk menambah jumlah-jumlah artikel, sementara reviewer tidak ditambah ya, atau tetap tim reviewnya, maka tentu kualitasnya jadi tidak maksimal ya. Reviewnya juga akan ya seadanya gitu, karena banyak artikel yang akan direview. Nah, ini yang disayangkan ya. Kemudian ada juga yang dinyatakan jurnal ini discontinue karena dia tidak memperpanjang masa pengajuan discontinue-nya. Kalau di Arjuna, Bapak Ibu, kalau pengelola jurnal, biasanya dari Sinta 3 ke Sinta 2 itu kan diajukan ya. Nah, ternyata ada jurnal yang tidak mengajukan itu. Kan jurnal itu per 5 tahun masa akreditasinya. Nah, ada juga yang berpendapat ini mungkin jurnalnya tidak melanjutkan proses akreditasi di Scopusnya. Tetapi intinya ini kalau sudah discontinue tidak akan bisa continue lagi. Kecuali dia membuat nama jurnal yang baru ya, dari nol lagi mulainya. Kemudian di SJR dia akan menjadi 0. Kalau yang tadi Q2 ini akan menjadi 0. Ya, jadi Bapak Ibu jangan sampai jurnal bereputasinya sia-sia nantinya kalau ada indikasi
jumlah terbitan jurnal itu akan berlipat-lipat. Nah, jadi cara kita memilih jurnal berreputasi di Scopus itu, kita cek dulu website Scopusnya, kemudian di Skimago JR-nya, kemudian scope jurnalnya sesuai tidak dengan bidang keilmuan kita atau judul dari artikel tadi. Kita cek frekuensi terbit dalam 1 tahun, apakah konsisten dalam setahun 2. Kemudian kalau ingin memperpanjang jurnalnya 1 tahun menjadi 3 volume terbit, maka selanjutnya tetap 3 volume terbit. Jadi tidak boleh 2 volume terbit 1 tahun, terus berikutnya 3 volume terbit, lalu kembali lagi ke 2 volume terbit. Nah, kalau seperti itu waspada, tidak usah dilanjutkan publikasi jurnalnya. Kemudian kita cek juga biaya artikelnya itu masih wajar atau tidak. Meskipun jurnal Q1 juga banyak yang mahal ya, tetapi dengan cara kita melihat ada di Skimago, ada di Scopus, itu sebenarnya sudah bisa meyakini kita bahwa publikasi di sana itu tidak akan bermasalah ya, selama konsistensi kewajaran dari proses terbit artikel di sana. Nah, sekarang saya akan sampaikan pengalaman ya, publikasi di jurnal Infinity. Nah, kalau kita cek Infinity Journal ini, dia masih berada di covered by Scopus tahun 2019 sampai 2024. Jadi ini aman ya, tidak ada kata discontinue-nya. Kemudian SJR-nya juga 0,261. SJR-nya 2. Kemudian kita lihat dari content coverage-nya ya, jurnal Infinity ini dari tahun 2019 23 dokumen, kemudian 2020 22 dokumen, 2021 24 dokumen, 2022 masih 24 dokumen, 2023 26 dokumen, 2024 30 dokumen, dan 2025 masih berlanjut. Jadi ini dari sini kita bisa yakini jurnal ini konsisten dalam publikasi dokumennya. Nah, selanjutnya kita lihat di Skimago Journal Rank. Jurnal tersebut sudah ada ISSN-nya, kemudian subjeknya harus sesuai ya dengan bidang kita. Kalau di saya sesuai di bidang pendidikan, terus matematika. Ini jurnalnya ada di Indonesia ya, jadi kalau jurnal di Indonesia itu sepertinya kita yakini bahwa tidak akan mengorbankan kualitasnya ya. Biasanya kalau yang dari India, dari Turki, dan sebagainya, itu biasanya dia demi keuntungan sesaat, dia korbankan kualitas jurnalnya. Nah, kita lihat di kuartil SJR, jurnal ini berada di Q2. Nah, berarti kalau Q2 itu, kalau ini berputasi, tentu SJR-nya di atas 0,1. Nah, di sini SJR-nya 0,26. Berarti benar ya, jurnal ini berputasi. Nah, dari cara sesimpel itu, Bapak Ibu sebenarnya sudah tidak perlu lagi akan takut publikasi di jurnal predator tadi ya, yang akan discontinue itu. Karena caranya cukup simpel. Cari tahu dulu nama jurnalnya, ISSN-nya, cek dulu editorialnya itu dari 4 negara atau lebih. Kalau kurang dari 4 negara biasanya juga nggak akan masuk di Scopus ya. Periksa di Skimago juga, lihat coverage dokumennya, interval tiap volume itu konsisten atau wajar. Kemudian lihat SJR-nya, kalau 0,1 lebih berarti di berputasi jurnal itu. Nah, sekarang kalau kita ingin submit ke jurnal itu, kalau kita sudah tahu jurnalnya, maka yang pertama kita lihat artikel kita itu masuk nggak di scope. Nah, kalau di sini Mathematics Education, terus Mathematics Ability, kemampuan matematis ya, Realistic Mathematics Education, terus ICT in Mathematics Education. Nah, kalau Bapak Ibu Indonesia meskipun ada ICT, tetapi di sini dia mintanya ICT di Mathematics Education, itu tidak akan diproses, ya, di reject atau ditolak. Kemudian ada R&D, Development Research in Mathematics Education. Jadi ini jurnal ini fokusnya di pendidikan matematika. Nah, jadi kalau bidangnya pendidikan matematika, itu cocok untuk publish di sini. Nah, jurnal ini ditulis menggunakan bahasa Inggris, berarti sesuai menggunakan bahasa Inggris.
Nah, kemudian kita lihat frekuensi terbit jurnalnya dalam setahun. Kalau Infinity ini kita lihat paling bawah itu volume 13, nomor 1 ya. Terus volume 13 yang di atasnya di tahun yang sama 2024 itu nomor 2. Berarti ada nggak nomor 1363? Kita lihat di atasnya. Ini kita lihatnya di arsip dari jurnal itu. Berarti kita masuk ke websitenya. Lihat volume 14. Sudah mulai dari nomor 1. Nah, dari sini kita bisa simpulkan volume 13 itu hanya ada 2 terbitan, 2 isu, 2 nomor. Publikasi di jurnal ini hanya 2 kali dalam setahun. Nah, kalau bulannya yaitu di bulan Februari dan bulan September. Nah, kalau Bapak Ibu mau submit ke bulan November, submitnya ke Februari. Nah, masih ada kesempatan karena proses submit itu minimal 6 bulan ya. Proses-proses penerbitan artikel itu di berputasi dan lain-lain. Fees di jurnal itu, ini ada di websitenya. Kita bisa searching di bagian author fees. Kita eksplorasi website jurnal itu. Nah, di sini jurnal ini biayanya untuk 12 halaman itu $250 ya, berarti sekitar 4 juta untuk 12 halaman. Gimana kalau lebih? Kalau lebih satu halamannya itu dikenakan biaya 400.000. Jadi kalau artikel Bapak Ibu itu jumlah halamannya 13, berarti 4 juta ditambah 400 ya, 4.400.000 kalau 13. Gimana kalau 20? Nah, nanti editornya sendiri akan nentuin bayarnya sekian, misalnya 6.500.000 atau 7 juta. Ya, kalau jumlahnya sekitaran 20. Nah, kalau kita sanggup melihat anggaran ini, oh bisa, berarti kita lanjutkan untuk submit. Bagaimana cara menyusun artikel yang sesuai untuk diterima oleh pengelola jurnal ini? Yang pertama kita cek dulu template artikel. Di setiap jurnal itu selalu ada template artikel. Kalau tidak ada template artikelnya, tidak usah dilanjutkan. Kemudian kita menyusun artikel harus sesuai dengan template jurnal tersebut. Terkadang kita bingung, gimana ya maksud template ini? Posisi kiri kanan, jarak. Nah, kita bisa mencari solusi dengan download salah satu artikel yang sudah terbit di situ. Sesuaikan dengan judul kita. Kalau tentang mathematical thinking, cari juga yang sudah terbit tapi mathematical thinking. Jadi kita bisa melihat alur artikel yang sudah diterima itu. Nah, ini tampilan template Infinity Journal. Nah, Bapak Ibu, kalau bingung melihat ini instruction judulnya kayak gimana nih? Autornya kayak gimana? Kemudian departemennya gimana? Nah, ini kalau kita buat sendiri terkadang tidak kontekstual ya. Maka kita bisa mengambil salah satu contoh artikel yang sudah terbit di situ. Nah, ini contohnya pengalaman saya ya bersama tim mempublikasikan artikel di sini. Nah, ini menjadi contohnya. Jadi judulnya simpel saja, kemudian nama dan departemennya. Nah, kalau kita bandingkan dengan template tadi, tentu lebih nyaman kita melihat artikel yang sudah terbit. Nah, jadi judulnya itu seperti ini. Terus tapi kata yang pertama, selebihnya huruf kecil ya. Nama orang, kemudian departemennya, ada universitasnya, ada misinya, dan ada negaranya. Ya. Oke, jadi seperti ini. Nah, kemudian pada identitas artikel, itu Bapak Ibu tentu ada judul, nama lengkap penulis, dan program studi, ada universitas, provinsi, dan kota. Itu tentu mudah sekali. Selanjutnya untuk abstrak. Di sini abstraknya itu sudah ada ketentuannya. Nah, di sini kita lihat artikel orang lain, oh ternyata abstrak itu seperti ini. Apa saja yang ada di abstrak itu? Pengantar masalah. Jadi biasanya apa pentingnya kita melakukan pembelajaran dengan ICT itu? Nah, jadi satu kalimat atau 2 kalimat menjelaskan itu, baru disertai tujuan penelitiannya. Nah, penelitian ini bertujuan untuk apa? Kemudian metode atau pendekatan atau subjek atau instrumen dan analisis data juga ada di sana. Kemudian hasil penelitian atau kesimpulan singkat,
dan kata kunci. Kalau kata kunci 3 sampai 5 kata atau frase ya, ditandai dengan koma. Jadi kalau mathematical thinking itu berarti frase. Itu satu kata kunci. Kemudian kalau mathematics, nah itu satu kata, bukan frase. Jadi satu kata kunci. Nah, yang penting dipisahkan dengan tanda koma, jumlahnya paling sedikit 3, bukan paling sedikit, 3 sampai 5 ya, nggak boleh lebih dan kurang. Jadi kalau ada 3 kata kunci boleh, 4 kata kunci boleh, 5 boleh. 2 kata kunci atau 6 kata kunci itu sudah tidak masuk ke kriteria kata kunci itu. Nah, selanjutnya ada introduction. Nah, di introduction seperti ini tampilannya di artikel yang sudah jadi dengan di template jadi berbeda. Nah, di introduction itu sebenarnya 3 poin penting dalam satu halaman artikel itu ya. Biasanya introduction itu sekitar 1 halaman artikel. Nah, di dalamnya itu memuat paragraf-paragraf yang berisi tentang masalah utamanya apa gitu. Nah, masalah utama itu tentang apa, terus sumber rujukannya dari mana kok masalahnya itu menjadi penting. Kemudian, apa perbedaan penelitian yang sedang kita buat dengan penelitian sudah ada sebelumnya. Maka muncullah novelty di situ. Jadi kalau mencari novelty itu gampang sekali. Cari artikel yang berhubungan dengan penelitian kita, judul kita. Kalau kita bisa menyatakan berbeda dengan penelitian yang sudah ada, semuanya secara keseluruhan, nah maka kita sudah menemukan novelty di situ. Tetapi kalau mirip-mirip, nah itu menunjukkan kita seperti mengulang penelitian orang lain. Ya, jadi kalau sudah tahu obatnya, nggak perlu lagi kita beritahu obat itu ya. Jadi kalau ada penyakit, orang lain sudah memberitahu obatnya dan terbukti, buat apa lagi kita uji lagi obat itu? Nah, jadi dalam mencari keterbaruan dalam artikel, kita lihat dulu sumber-sumber yang sama dengan judul kita, itu bisa nggak kita lihat bedanya? Kalau tidak bisa, ya sudah tidak usah dilakukan penelitian itu. Kemudian urgensi dari penelitian dan tujuan. Jadi 3 aspek ini itu mengisi paragraf-paragraf yang ada di introduction. Kalau belum ada, itu nanti editor jurnal itu akan bisa langsung menolak karena tidak lengkap isinya. Nah, kemudian metode di dalam jurnal itu template metodenya seperti ini. Kalau kita lihat contoh artikel yang sudah terbit itu seperti itu. Nah, jadi di dalam metode itu harus ada desain penelitian. Desain penelitian ini jelaskan pakai gambar ya. Kalau seandainya dia itu ada alur, sehingga menarik isi artikelnya. Terus jelaskan juga populasi dan sampel, serta kalau ada subjek penelitian. Jadi populasi dan sampel itu biasanya untuk penelitian kuantitatif, subjek penelitian untuk penelitian kualitatif. Kemudian instrumen penelitian jelaskan sedetailnya, sertakan contoh. Seperti apa sih soalnya kalau kita menyatakan instrumennya berupa soal uraian? Seperti apa soal uraian itu? Kemudian teknik pengumpulan data, kita tuliskan datanya tadi berupa teks, tesnya diuji dengan apa, pakai rubrik dan skoran, dan yang lain. Kemudian terakhir analisis data. Nah, analisis data ini bagaimana data-data itu kita analisis, apakah menggunakan software, apakah diuji secara statistik, dan lain sebagainya. Kemudian result and discussion di template-nya, kita lihat orang lain membuat ya, di result itu dijelaskan ada tabelnya ya. Jadi di dalam result itu harus ada data temuan, baik data kuantitatif atau kualitatif. Nah, data kuantitatif ini ya berupa angka, kalau data kualitatif itu berupa kategori ya, kita mengkategorikan bahwa siswa ini memiliki kemampuan yang baik ya, kemampuan yang kurang baik. Nah, jadi kita deskriptifkan. Selanjutnya hasil analisis statistik itu harus ada di hasil. Nah, kalau di metode kita tadi menyatakan akan melakukan uji statistik dalam bentuk mencari perbedaan dari 2 variabel. Nah, maka di hasil tampilkan seperti apa uji statistik itu hasilnya. Kemudian di dalam result itu kalau kita
memperoleh data berupa sebaran, sebaran kecenderungan dari pola kemampuan siswa bisa kita lihat dalam buat gambar ya. Kemudian kalau hasilnya dalam bentuk perbandingan data skor siswa A dengan siswa B itu bisa dalam bentuk tabel. Kemudian kalau kita gambarkan bagaimana kondisi saat mereka menjawab soal, bagaimana cara mereka menyelesaikan soal, itu bisa kita buat dalam bentuk visual ya. Jadi hubungan antara kemampuan siswa dengan hasil belajarnya nanti kita bisa diagramkan. Diagramnya siswanya pandai, hasil belajarnya skornya berapa, kita buat dalam bentuk diagram. Jadi tidak semua hal itu selalu dalam bentuk tabel, selalu dalam bentuk gambar, selalu dalam bentuk diagram. Itu ada porsinya masing-masing. Ya tergantung kita ingin menunjukkan apa di situ. Kalau dalam bentuk perbandingan angka itu di tabel saja, tidak perlu dibuat diagram. Ya, jadi kalau kita menunjukkan bagaimana hasil jawaban siswa, kecenderungan dia menjawab seperti apa itu digambarkan di foto. Kemudian kalau kita ingin melihat siswa keduanya itu kemampuannya dengan hasilnya itu bagaimana, kita diagramkan ya. Discussion. Nah, kebetulan di sini terpisah antara discussion dengan result. Ya, kalau di jurnal berputasi lainnya ada yang bergabung, jadi begitu result langsung menjelaskan discussion-nya. Nah, kalau di jurnal Infinity yang ini dia pisah, jadi result dulu, tampilkan data-data, tabel, gambar, diagram, kemudian baru kita bahas hasil itu. Seperti ini tampilannya kalau di artikel itu. Di dalam discussion lagi ada gambar, ada tabel, ada diagram. Nah, jadi itu harus diperhatikan bahwa bagian itu ada di result. Kemudian di discussion, kalau pisah dengan result tadi, itu harus ada sumber-sumber rujukan yang mendukung apakah sesuai hasil yang ditemukan atau tidak sesuai dengan penelitian orang lain. Nah, itu dijelaskan. Kemudian, apa makna atau implikasi dari hasil penelitian itu? Hubungannya dengan tujuan penelitian bagaimana? Jadi pembahasan itu harus memperkuat tujuan penelitian. Kemudian di dalam discussion itu juga menjelaskan hasil ini apakah dengan penelitian sebelumnya itu mendukung atau bertolak belakang. Nah, jadi 3 hal ini harus ada di dalam discussion sehingga lengkap penjabaran dari pembahasan dari hasil tadi. Kemudian conclusion jawaban dari masalah ya. Temuan-temuan tadi kita ringkas yang penting. Kemudian kita sesuaikan dengan tujuan penelitian. Kemudian ada kontribusi dari temuan kita dalam bidang studi ini, apa gunanya kita melakukan pembelajaran ICT tadi, apa kontribusinya, membuat siswa bersemangat belajar dan sebagainya. Jadi diringkas ya. Kemudian kita rekomendasikan penelitian selanjutnya. Jadi 3 aspek ini harus ada di dalam paragraf kesimpulan, conclusion. Kemudian ada acknowledgement. Nah, kalau di jurnal bereputasi itu biasanya ada ucapan terima kasih. Ini acknowledgement itu kita boleh mengucapkan terima kasih kepada yang membantu ya pendanaan, kemudian kepada pimpinan tempat kita bekerja ya sebagai support, dan kepada kontributornya. Kalau kita penelitian di sekolah ya kepada pihak sekolahnya atau guru. Jadi ucapan terima kasih itu kepada orang ya, kepada subjek. Jadi bukan kepada objek atau benda. Kalau kita berterima kasih kepada universitas itu siapanya yang akan kita tuju, apakah pimpinannya atau siapa ya. Jadi ucapan terima kasih itu tujukan ke orang yang berada di lembaga itu. Kemudian ada declaration. Nah, ini kalau jurnal bereputasi itu ada declaration seperti ini contohnya di artikel yang sudah terbit. Jadi author contribution ya, ada kontribusi masing-masing penulis. Misalnya penulis 1 sebagai konseptual, membuat konsep.
melakukan penulisan artikel, mengedit, kemudian memvisualisasi. Kemudian ada juga yang penulisnya menulis, mereview, menganalisis, melakukan metode. Kemudian ada penulis tiganya memvalidasi dan memberi arahan gitu ya. Kemudian penyandang dana kalau ada, tuliskan penyandang dananya. Kalau tidak ada penyandang dananya, tulis saja ini. No founding source is report for this study. Jadi tidak ada yang mendanai penelitian ini. Jadi patungan ketiga penulis. Konflik on interest ya, konflik kepentingan itu jangan sampai ada, ditulis ya. Kalau ada itu berbahaya karena bisa aja nanti akan kualitas penelitiannya tidak bagus. Jadi bilang tidak ada penelitian yang konflik di dalam penyusunan artikel ini. Selanjutnya ada informasi tambahan. Jika ada informasi tambahan sampaikan, tapi kalau biasanya tidak ada ya yang menuliskan additional information. Itu biasanya kalau ada yang meminta instrumennya seperti apa, kita berikan gitu. Jadi additional information ini menjelaskan bahwa data-data sudah siap untuk kita berikan ke pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, selanjutnya reference. Reference ini Bapak Ibu, kita harus menggunakan Mendeley dan sejenisnya, mana yang Bapak Ibu lebih familiar. Format citasinya ikuti ditempel di sini menggunakan APA, edisi terbaru. Nah, untuk citasi biasanya, nah ini yang saya pernah baca di jurnal berputasi itu menentukan 30 minimal dari jurnal semua. Jadi pernah waktu itu saya baca template-nya di jurnal berputasi lain minimal referensi dari jurnal itu bukan digabung sama buku, tapi dengan jurnal ya. Dan di situ sertakan link DOI atau kalau artikelnya tidak submit ke jurnal, tidak ada di jurnal, biasanya kan halaman jurnal itu memiliki link artikel. Nah, terkadang ada kita yang langsung ke PDF ya. Jadi ketika kita klik artikel itu, dia linknya ke PDF dan langsung ke jurnal itu. Nah, kalau seperti kopikan link dari artikel sendiri yang langsung menuju ke PDF. Nah, di referensi itu misalkan jurnalnya ya juga memiliki reputasi itu lebih bagus. Jadi referensi itu ibaratnya kalau kita menyatakan sesuatu itu dari data yang valid. Penelitian ini didukung oleh orang lain. Nah, penelitian itu submitnya di jurnal 5 atau Sinta 6. Nah, sementara publikasi kita di jurnal bereputasi. Nah, nanti tentu kita cari di jurnal bereputasi juga, atau setidaknya berada di dalam indeks Scopus. Sehingga orang lain percaya bahwa referensi kita ini bagus semuanya. Nah, kenapa semakin banyak semakin bagus? Itu menunjukkan yang artikel ini membaca banyak-banyaknya sumber dalam menulis artikel. Kalau 30 berarti kita melihat hanya 30 dari si penulis. Tapi kalau 40-50 itu bagus. Oh, berarti meskipun yang dibaca hanya di intinya saja ya. Tidak semuanya, tapi kalau sisi itu mewakili dari bacaan penulis. Jadi semakin banyak, semakin bagus. Nah, sekarang kita submit artikel ke Jurnal Infinity, maka kita pertama harus login dulu. Biasanya di website itu ya, ada tulisan register sebelum login. Kalau login itu sudah register. Jadi kita register dulu. Setelah kita register, nah nanti akan diminta mengisi nama depan, nama belakang, kemudian institusi, kemudian negaranya. Yang perlu diisi itu yang ada tanda bintang merah. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau ingin cepat mengisinya yang merah-merah saja, bintang-bintang itu diisi. Family name ini tidak diwajibkan, jadi kalau mau diisi boleh, tidak juga di apa-apa. Nah, selanjutnya setelah Bapak Ibu register baru bisa login ya. Untuk login nanti ada username dan password.
ketika login itu nanti Bapak Ibu menuliskan username itu bukan email, bukan. Kalau pakai email dia nggak akan berhasil. Jadi username itu nama singkat saja. Passwordnya diulang dengan eh, yang sama, passwordnya jangan sampai passwordnya berbeda ketika di repeat atau diulang, itu tidak akan berhasil loginnya. Di sini dicentang semua, baru register. Nah, setelah register baru bisa submit artikelnya. Nah, kalau submit artikel itu kita pilih new submission. Nah, apa yang harus dipersiapkan di ini? Yang pertama, artikel sesuai template Infinity. Tidak ada identitas penulis dan lembaga. Nah, contohnya seperti ini. Di dalam artikel yang disubmit itu, dalam formatnya Microsoft Word, kita hapus yang bagian nama tadi. Bagian institusinya dihapus. Jadi yang disubmit itu adalah artikel tanpa identitas. Namanya blind review. Nah, lalu kita mempersiapkan authorship form. Nah, Infinity itu dia meminta authorship form ini setelah kita melakukan submit artikel. Nah, seperti ini formatnya Bapak Ibu. Authorship form ini harus ada. Ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah antar penulis. Di sini harus ada manuskrip ID-nya. Kalau manuskrip ID itu nanti diperoleh setelah submit artikel. Baru Bapak Ibu akan memperoleh manuskrip ID. Kemudian judul manuskripnya apa? Ini judul artikel Bapak Ibu. Selanjutnya di sini list nama autornya. Kalau ada 3 maka tambahkan 1 baris lagi, 1 kolom lagi. Kemudian tuliskan nama dan afiliasi. Kemudian di sini ada new authorship. New authorship ini tuliskan judul titelnya dari semua penulis, email namanya, emailnya, afiliasinya, dan tanda tangan. Lalu yang terakhir ada author contribution. Di sini jelaskan author 1, author 2, atau author 3 itu kerjanya dalam penyusunan artikel itu apa. Ada bantuan di sini sebagai kontribusi dalam menulis. Ada conceptualization, itu orang yang membuat ide, yang memiliki ide, berarti tugasnya penulis itu adalah conceptualization. Data curation, ya, berarti ada yang mengambil data, kemudian mengolah data. Kemudian ada juga tugasnya yang formal analysis, founding acquisition, ya, berarti ada yang membantu dalam pendanaan, ada yang investigasi yang melakukan ke lapangan, ya, pendataan di lapangan, ada juga yang melakukan metodenya, ya, yang menerapkan penelitian itu di lapangan. Ada project administration, ada resource, ya, berarti ini kalau kita berhubungan dengan laboratorium, ya. Kemudian ada software yang mengolah datanya di software, berarti dia bertugasnya dalam software. Supervision itu yang bertanggung jawab dalam memberikan arahan, ya. Dan validation itu berarti kalau dia memvalidasi instrumennya. Visualization itu yang mempersiapkan desain, kapan mau penelitian dan sebagainya. Writing atau original draft itu yang membuat artikelnya. Kemudian mereview itu yang merevisi setelah artikel itu dibuat. Nah, macam-macam dari kontributor untuk masing-masing author itu dituliskan di dalam Infinity Authorship. Seperti ini contohnya Bapak Ibu, ya, authorship form yang harus diupload di dalam jurnal berputasi Infinity Journal. Ya, ada pengisian nama, siapa saja penulisnya, afiliasinya. Lalu di sini gelarnya sebagai author 1 atau 2 atau 3, ini jangan dihapus, format author 1, 2, 3. Terus yang diisi hanya titelnya, namanya, email, afiliasi, dan tanda tangan. Kemudian kontribusinya sebagai masing-masing author apa saja, dan file ini nanti diupload bersamaan setelah kita selesai mensubmit artikel di jurnal tadi. Oke, nah ini cara submitnya. Ketika kita sudah memilih new submission, nah maka Bapak Ibu di sini nanti akan masuk ke bagian start submit artikel. Di sini ada pilihan artikel dan manuskrip.
Bapak Ibu silakan dipilih artikel. Kalau manuskrip itu seperti kayak makalah ya yang tidak hasil penelitian. Kemudian centang semua bagian ini. Semua bagiannya dicentang. Selanjutnya comment for author ini boleh kalau seandainya Bapak Ibu sebagai waiver polisi ya. Ada kebijakan bahwa artikel ini gratis kalau Bapak Ibu bisa membuat artikelnya dengan minimal dari 2 negara berbeda ya. Nah, itu ada keterangannya, silakan dikomen kepada editor bahwa artikel ini ingin diajukan ke waiver polisi ya. Kemudian dicentang semua acknowledgement copyright-nya dicentang, lalu di-save. Nah, setelah demikian Bapak Ibu akan masuk ke tahap upload submission. Nah, disinilah artikelnya itu yang di-upload. Nah, upload di bagian sini artikelnya. Nah, kemudian baru setelah itu masuk ke tahap enter metadata. Enter metadata itu mengisi identitas di artikel. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kalau sudah selesai submit, maka nanti Bapak Ibu akan memperoleh informasi di dalam submission itu ini, artikelnya, kemudian authorship-nya. Nah, untuk ID-nya nanti yang diambil ID yang ada di sini, di bagian review ini ya. Pilih salah satu mana yang menjadi ID yang pertama kalinya. Ini akan diketahui oleh editornya bahwa sudah ada ID-ID yang berada di akun penulis. Nah, selanjutnya setelah Bapak Ibu selesai submit, di sini kita cek ya, artikel ini disubmitnya di tanggal 16 Juli 2024. Lalu ada notifikasi dari editornya itu tanggal 26 Agustus. Nah, dari sini kita bisa memperoleh informasi bahwa tidak dalam 1 bulan prosesnya. Jadi cepat ya prosesnya. Kita menanti notifikasi apakah artikel ini diterima atau ditolak. Jadi sekitaran 1 bulan ya. Apa hasilnya ketika editor memutuskan? Di sini kita bisa, dia terkoneksi ke email, tetapi Bapak Ibu silakan cek juga di akun submit emailnya bahwa revision record, ada revision record. Revision record ini menunjukkan bahwa diterima tetapi ada perbaikan. Oleh sebab itu kita harus melakukan revisi. Di mana file revisinya? Lihat di dalam akun ada reviewer attachment. Reviewer attachment, di situ ada 3 file yang sudah memperbaiki artikel itu. Nah, nanti kita akan cek ya, apa revisi-revisi dari artikel itu dari reviewer, Bapak Ibu nanti akan saya tunjukkan. Nah, ini proses reviewnya. Saya akan sampaikan ke Bapak Ibu bagaimana mekanisme publikasi di jurnal bereputasi ini. Ketika kita mensubmit manuskrip tanggal 16 Mei 2024, informasi reviewnya itu 1 bulannya di Agustus 2024. Jadi kalau Bapak Ibu baru seminggu kok nggak ada kabar ya, itu berarti masih proses seleksi. Kalau revision record ya bukan di reject ya, maka Bapak Ibu harus melihat bagian reviewnya. Nah, maka saya dari Agustus ke September melakukan revisi dari 3 file tadi. Ya, jadi kami tim artikel ini melakukan revisi di 7 September. Kemudian ternyata setelah kami revisi tidak ada masalah lagi, langsung tanggal 7 Septembernya di effective dan publisnya di 10 September. Jadi dari Mei sampai ke September itu sekitar 6 bulan Bapak Ibu. Jadi jurnal bereputasi kalau ada di bawah 6 bulan, nah itu patut dicurigai ya. Lihat seperti tadi, coverage dokumennya dilihat,
apakah itu akan cenderung predator atau tidak ya. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya, berapa lama kita akan terbit artikelnya itu ya, sekitar 6 bulan, bahkan ada yang 1 tahun. Di mana letak perbedaannya ketika melakukan revisi? Ada yang revisi itu 1 bulan, tetapi 3 kali revisi. Nah, berarti 3 bulan ditambah ya. Tapi kalau kita revisi semuanya dengan baik, tidak akan lama publikasinya. Baik, ini hasilnya Bapak Ibu. Kita sudah melakukan analisis bahwa jurnal Infinity ini sudah terindeks Scopus Q2 dan bereputasi. Ya, kita juga sudah mensubmit artikel kita dalam bentuk blind review yang tidak ada nama penulisnya. Oke, nah sekarang apa saja yang direview dari artikel yang sudah kita submit? Oke, kita cek terlebih dahulu. Ini masih artikel yang kita buat ya. Jadi Bapak Ibu kalau dalam membuat artikel tentu sudah seperti tadi yang saya sampaikan tentang penulisan abstrak, introduction, result, method, result, and discussion. Nah, lalu reviewnya di bagian mana? Yang pertama, kalau file review itu biasanya kalau di jurnal bereputasi itu ada nomor baris. Guna nomor baris ini, nomor baris 1 sampai puluhan yang di bawah itu menunjukkan jumlah baris dari urutan kalimat. Jadi kalau kita ingin menyatakan sudah merevisi di baris kesekian, nah itu sudah ada di dalam filenya. Jadi kita tidak perlu lagi bingung yang mana yang direvisi gitu ya. Nah, mari kita bahas apa revisi dari reviewer yang pertama. Nih, reviewer yang pertama dia menyatakan di dalam abstrak tambahkan research problem. Jadi jangan langsung ke tujuan. Seperti tadi yang saya sampaikan di dalam penulisan abstrak selalu ada pengantar masalah. Jangan langsung tujuan dari penelitian ini, tetapi apa pengantar masalahnya. Nah, lalu review yang berikutnya, this abstract. Nah ini ya, abstrak ini harus menyediakan tentang masalah yang objektif. Jadi masalahnya itu harus lebih jelas. Lalu kata reviewernya, abstrak harus ada menghasilkan simpulan. Jadi di dalam abstrak itu ada simpulan. Jadi yang sudah kita buat pun masih dirasa kurang ya oleh reviewernya. Tapi kita tetap perbaiki nanti. Nah kemudian di abstrak juga tambahkan research purpose. Apa tujuan penelitiannya? Nah, jumlahnya 200 kata. Dan abstrak harus simple. Ya, dari informasi penulis ini, kita bisa memaknai bahwa yang direvisi itu harus lebih jelas lagi tujuannya, dan harus memuat ringkasan dari metodenya ya. Kemudian di introduction. Nah, reviewer memberi saran. Nah, ini Bapak Ibu nanti akan mengalami hal ini ketika publis di jurnal bereputasi. Tetap harus direvisi ya sesuai arahan reviewer. Dalam introduction yang harus direvisi itu masalah dalam online. Nah, ini kan judul artikelnya tentang pembelajaran online. Di dalam pembelajaran itu harus disampaikan apa hubungannya dengan masalah dalam materi algebra. Nah, jadi ditambahkan lebih jelas lagi. Kemudian apa solusinya sehingga kita menggunakan blended learning. Nah, ini kita reviewer belum secara jelas menemukan itu, jadi kita
harus melakukan revisi itu. Kemudian komentar yang berikutnya, sampaikan data bahwa pembelajaran online itu ada di dalam introduction. Nah, jadi komentar-komentar yang disampaikan oleh reviewer itu harus kita revisi. Kemudian, sumber dari kurikulum atau jurnal itu harus ada. Jadi di dalam pendahuluan Bapak Ibu harus menggunakan sumber rujukan dari jurnal yang mendukung setiap pernyataan tadi. Nah, selanjutnya bagaimana masalah ini bisa terjadi gitu ya. Jadi kalau kita menyatakan masalah ini apa penyebabnya? Itu harus dijelaskan. Kemudian paragraf pun tetap direview ya. Kita sudah membuat paragraf, tetapi paragrafnya itu tidak seimbang. Yang satu 10 baris, selanjutnya 7 baris, 4 baris. Nah, maka itu akan menjadi catatan bagi reviewer. Kalau dari paragrafnya aja komposisinya tidak seimbang. Oleh sebab itu, dalam komposisi paragraf, upayakan seimbang 8, 9, 10 baris ya. Jangan jadi 4. Nah, itu akan menjadi catatan dari reviewer. Nah, ini saya contohkan ya. Nah, ada baris, ini misalnya 8 baris, kemudian berubah menjadi 5 baris. Nah, ini menjadi catatan reviewer, sebaiknya digabungkan. Oke, apalagi yang direview? Nah, di sini diceritakan apa keuntungan dari online learning dibandingkan dengan classroom learning. Nah, ini kan masih permasalahan di dalam introduction. Dijelaskan lagi. Nah, jadi kalau Bapak Ibu dalam membuat artikel, upayakan selengkap mungkin dalam itu. Jadi kalau ada yang bertanya dari permasalahan kurang jelas, terus solusinya nggak sesuai, tidak ada sumber dari artikel di jurnal, nah itu sebaiknya dilengkapi. Kemudian reviewer juga memberi arahan bahwa bagaimana masalah online learning ini pada siswa yang ada di area terpencil. Nah, di situ kita juga harus tambahkan informasi untuk siswa kesulitan ICT, bagaimana solusinya. Nah, biasanya kalau siswa yang di luar daerah ya, yang kesulitan internet, dia berpindah tempat ke kota ya. Biasanya ada yang seperti itu ketika perkuliahan untuk memperoleh koneksi internet yang. Nah, lalu yang terakhir di dalam introduction, komentar dari reviewer, tambahkan tujuan penelitian di akhir paragraf. Jadi Bapak Ibu, tujuan penelitian itu penting di dalam akhir paragraf. Dari kondisi ini, makanya tadi di dalam introduction, berdasarkan pengalaman itu, harus ada masalah utama, ya, kemudian data pendukung, kemudian penjelasan dari novelty, kemudian agensi dan tujuan penelitian. Jadi tiga bagian instrumen ini di 3 bagian yang ada di introduction ini harus termuat di dalam introduction, dalam pendahuluan. Oke, jadi introduction untuk satu viewer saja sudah melakukan perbaikan seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke bagian metode. Apa saran dari reviewer itu? Kalau Bapak Ibu dalam melakukan bagian metode ya, di situ harus ada informasi kalau Bapak Ibu menggunakan tes, itu harus ada validasi tesnya, validitas, reliabilitas dari suatu tes itu. Bagaimana hasilnya, valid atau tidak? Kalau tidak valid tentu tidak cocok ya ditampilkan. Nah, di dalam metode itu juga harus menampilkan instrumen. Di sini katanya instrumen harus ada validasinya. Kemudian jelaskan mengapa menggunakan desain penelitian ini. Nah, pada penelitian ini artikel ini menggunakan quasi eksperimen dengan post test only control ya. Jadi hanya menggunakan data post test.
Nah, di sini kita bisa menampilkan desain penelitiannya, Bapak Ibu. Kalau di dalam riset design, biar menarik, tampilkan dalam bentuk gambar ya, diagram. Bagaimana tahapannya itu. Kemudian dalam partisipan, nah kalau penelitian kita datanya cuman seadanya, maka tidak apa-apa kita sampaikan bahwa penelitian ini hanya ada sebanyak itu datanya. Ya, tidak ditambah, tidak dikurang. Jadi memang sampaikan saja apa adanya data subjek penelitiannya. Lalu pada bagian metode ini di research instrument. Di research instrument Bapak Ibu tuliskan kriteria-kriteria kalau Bapak Ibu menggunakan validitas tes seperti apa yang valid itu, yang tidak valid seperti apa. Lalu sampaikan hasilnya, hasil tes yang valid itu kenapa menggunakan statistik, sampaikan seperti itu. Lalu ada rubrik penskoran. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan tes dalam instrumennya, nah ini contohnya tampilkan tes itu seperti apa soalnya. Terus jawabannya seperti apa. Nah, sampelnya saja. Kalau ada 5 soal, ya bisa Bapak Ibu sampaikan satu soal yang paling lengkap, sertakan jawabannya dan skor penilaiannya. Nah, lalu di dalam bagian metode hanya itu yang dikomentari oleh reviewer pertama. Selanjutnya di bagian result. Nah, ini ada komentar juga di bagian result. Jadi di dalam hasil itu harus mewakili tujuan. Ya, jadi jangan sampai di bagian hasil muncul data yang tidak ada di bagian metode. Nah, itu akan menjadi catatan. Kenapa hasilnya tidak sesuai dengan yang disampaikan pada bagian metode. Nah, lalu tunjukkan bukti-buktinya. Ya, di bagian result itu bagaimana tampilan datanya. Nah, ini seperti kalau kita menunjukkan bagaimana jumlah frekuensi siswa yang mengambil mata kuliah itu, nah ini kita gunakan tabel dalam menampilkannya. Ternyata dari sekian siswa itu yang paling banyak mengulang itu 1 kali. Ya, jadi dia mengulang di 1 kali. Jadi ada remedial sehingga dia mengulang mengambil mata kuliah itu. Kemudian Bapak Ibu juga harus membuat penjelasan singkat ya dari tabel itu. Tabel itu bercerita tentang apa, tetapi bukan menjelaskan ya. Harus secara ringkas itu tabel apa? Apakah itu data skor siswa yang bagaimana yang Bapak Ibu peroleh ya. Nah, kemudian dalam bagian result ada komentar lagi. Kenapa skor siswa itu bisa berbeda? Yang menggunakan pembelajaran A dan B itu harus ada penjelasannya di dalam bagian hasil. Ya, penjelasannya secara singkat saja. Ini berbeda karena siswa yang menggunakan pembelajaran A itu lebih semangat, lebih fokus, lebih termotivasi dan lain sebagainya. Nah, untuk discussion sudah tidak perlu lagi ada tabel, gambar, diagram, sudah tidak perlu lagi. Nah, di sini hanya menjelaskan dari tabel-tabel diagram yang kita gambar, yang kita buat tadi. Jadi seperti apa itu ceritanya tabel itu. Sertakan sumber rujukan. Nah, di sini reviewer itu ingin menyatakan bagaimana siswa yang homogen dengan tidak homogen menerima model pembelajaran menggunakan ICT tersebut ya. Sehingga kita harus menjelaskan seperti itu. Dengan reviewer ini harus kita revisi. Untuk reviewer pertama hanya memberi arahan pada 3 aspek. Yang pertama tadi abstrak, kemudian introduction, terus metode, result,
Nah, kemudian terakhir juga ada di sini katanya ada di dalam kesimpulan tambahkan batasan perbedaan. Jadi hanya itu revisinya untuk referensi reviewer pertama ini menyatakan untuk yang 10 tahun ke bawah jangan digunakan. Jadi untuk referensi gunakan yang 10 tahun ke atas. Kalau sekarang 2024 berarti dari 2014 ke atas tahun dari artikelnya ya. Nah, dari pengalaman satu reviewer ini mungkin Bapak Ibu sudah mengalami merefleksikan, oh berarti artikel saya nanti harus direvisi di bagian introduction, method, oh saya belum punya tesnya yang saya tampilkan. Nah, maka lengkapi seperti itu. Nah, ini selanjutnya revisi dari reviewer yang kedua. Nah, untuk reviewer yang kedua, kita cenderung menggunakan sumber rujukan yang banyak ya, yang menjelaskan tentang satu kondisi. Menurut A, menurut B, menurut C, menurut D gitu ya. Dan jadi dalam penulisan itu sebaiknya dijelaskan masing-masing. Menurut A itu apa? Menurut B tentang apa? Nah, jadi kalau kita hanya menulis menurut A, menurut B, menurut C, menurut D secara sejajar tanpa menjelaskan apa makna dari yang kita citasi A, B, C, D itu, maka reviewer akan bertanya, ini terlalu banyak citasi yang dimuat dalam satu baris. Idealnya kan 3 ya, 3 saja sudah cukup. Jadi masalah ini didukung oleh penelitian A, B, C. Nggak usah lihat A, B, C, D, E. Itu akan terlalu banyak. Kecuali kita jelaskan, menurut A ini masalahnya. Menurut B itu dan menurut C ini itu. Nah, jadi silakan dicek lagi apakah sumber rujukannya sudah tidak terlalu banyak dalam satu baris atau masih ada. Nah, upayakan hanya maksimal 3 sumber rujukan dan disusun berdasarkan paling awal 94, 97, 21. Nah, ini dikomentari oleh reviewernya jangan terakhir. Nah, sekarang kita sudah masuk ke reviewer yang kedua ya. Nah, seperti ini nanti atmosfernya kalau kita submit ke jurnal bereputasi Bapak Ibu. Baru dua reviewer yang mau revisi artikelnya. Nah, kemudian sama reviewer yang kedua ini menyatakan ada yang tidak jelas antara pembandingan model A dengan model B, sinkronus dan asinkronus. Nah, ini menyebabkan penjelasannya kurang lengkap. Nah, jadi kalau ada informasi tentang suatu variabel itu buatlah secara lengkap. Dalam introduction juga penulis reviewer kedua memberikan arahan kepada penulis untuk diperjelas tentang sinkronus itu apa. Meskipun kita sudah merasa sudah menjelaskan, tapi dilengkapkan lagi saja ya. Kemudian penulis kedua ini juga menyatakan coba bandingkan yang asinkronus dengan sinkronus itu seperti apa dibuat dalam bentuk. Nah, kalau kita merasa tidak perlu menerima arahan ini, nanti kita bisa tuliskan bahwa saya sudah menjelaskan tidak tidak harus dalam bentuk tabel ya. Bisa kita sampaikan demikian di dalam revisian kolom ya, di dalam penjelasan kita gitu. Jadi tidak semua revisi dari reviewer ini juga yang harus dituruti, tapi kita punya argumen lain yang bisa mendukung bahwa yang kita revisi ini tidak harus seperti itu ya. Nah, selanjutnya masih direvisi oleh reviewer 2. Ini sepertinya sudah tidak muncul ya komentarnya.
Jadi, langsung ke referensi. Jadi reviewer 2 hanya fokus kepada introduction dan referensi. Di referensi katanya tampilkan DOI ya. Jadi meskipun ada yang sudah pakai DOI, tetapi masih ada juga yang tidak tercantum DOI-nya. Nah, di Mendeley kita bisa mengedit itu ya. Kalau tidak ada DOI, solusinya adalah link artikelnya dalam bentuk PDF. Jadi harus ada link tempat artikel itu berada. Nah, sudah 2 reviewer yang merevisi artikelnya. Nah, lalu ada reviewer yang ketiga. Nah, ini reviewer yang ketiga ya. Dia mengomentari tentang judul. Nah, jadi kalau judul itu jangan sampai ada kesalahan dalam penulisan ya. Lalu penulis yang ketiga, reviewer yang ketiga juga mengintervensi memberikan arahan itu tentang abstrak, bahwa harus ada kalimat pengantar juga, sama dengan reviewer yang pertama tadi. Nah, kemudian penulis yang ketiga juga menyatakan bahwa kalau ada nama institusi itu bisa di bahasa Inggriskan atau di bahasa Indonesia kan. Ya, jadi tidak harus mentranslatekan bahasa Inggrisnya. Tetapi harus konsisten penulisannya. Kemudian juga kalau kita menyatakan bahwa itu merupakan Google platform dari awal, itu kita harus konsisten, jangan berubah menjadi model aplikasi. Sehingga penulisan kata harus konsisten, istilah-istilah harus konsisten di dalam penulisannya. Kalau kita merujuk kepada dokumen kurikulum, itu tidak harus merujuk dari sumber yang ada di jurnal. Karena kurikulum itu sudah menjadi milik dari institusi. Nah, dia menyatakan bahwa tidak perlu ada sumber rujukan. Nah, ini juga reviewer kedua itu mengkritisi tidak boleh menggunakan sumber rujukan yang terlalu banyak dalam satu list. Ya, seperti tadi, menurut A, B, C, D, E. Nah, padahal A, B, C, D, E itu berbeda-beda sebenarnya penjelasannya. Tapi kita satukan untuk menambah publikasi, untuk menambah referensi. Nah, itu tidak boleh. Jadi kalau maksimalnya 3 saja. Menurut A, B, C. Nah, penelitian ini sejalan atau bagaimana ya. Kemudian, nah di sini dijelaskan apa keuntungan atau keunggulan ya dari penelitian itu juga harus disampaikan di introduksi. Keunggulan dari solusi kita itu seperti apa? Nah, kemudian di bagian terakhir, di bagian introduction yang terakhir, itu reviewer ketiga itu menjelaskan, menanyakan mana novelty-nya. Novelty itu harus unik ya, tidak boleh sama dengan penelitian sebelumnya. Jadi harus ada variabel yang membedakan. Oke, lalu di bagian metode, reviewer ketiga itu menanyakan tentang subjeknya. Ya, jadi subjek penelitian semakin banyak jumlahnya semakin bagus. Tapi kalau dalam kondisi itu kita tidak punya subjek lagi, ya kita harus jelaskan bahwa memang kondisinya memang tidak memungkinkan untuk subjek yang lebih banyak. Kita tinggal jelaskan seperti itu. Kemudian tetap menggunakan validitas dan reliabilitas apabila itu dari suatu tes. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan instrumen tes, kalau di jurnal bereputasi akan meminta validitas reliabilitasnya bagaimana itu tes. Jadi sebelum kita gunakan dalam penelitian ini, digunakan dulu ke orang lain, ke siswa yang lain ya. Nah, itu yang dikritisi. Selanjutnya tidak ada lagi. Jadi dari reviewer ketiga cuma mengkritisi bagian introduction dan bagian reference. Introduction, metode, reference, tidak ya. Oke, nah seperti ini Bapak Ibu, bagaimana cara kita merespon dari revisi artikel tersebut. Respond to reviewer. Nah, ini reviewernya tidak ada nama ya,
kita hanya punya nama dokumennya, revision untuk dokumen 4989. The title has been correct, kemudian the article use template, new template, the research objective have been X, ya kita sudah tambahkan tujuan penelitiannya, abstrak sudah mendekati tidak lebih, informasi di abstrak sudah dilengkapi. Nanti setiap review dari artikel itu kita selalu kita revisi. Kemudian untuk revisi yang kedua, ini review yang kedua sedikit sekali, 4 yang dia pertanyakan. Jumlah citasi sudah dikurangi ya, yang tadi banyak dalam satu kalimat itu ada 5 citasi, harusnya cukup 3 paling banyak. Kemudian perbandingan sudah direvisi, kemudian sudah ditambahkan. Untuk review yang ketiga, nah kita sudah memperbaiki istilahnya, sudah kita konsistenkan, model platform, kemudian kita sudah menghapus sumber dari kurikulum yang tidak perlu. Kemudian pada paragraf kedua, baris kedua 326 kita sudah revisi. Kemudian paragraf di halaman 2, baris kedua 7 dan 38, ini kita juga sudah revisi. Jadi semuanya kita jelaskan di dalam catatan. Nah, lalu inilah tampilan revisiannya. Yang kita merahkan ini itu adalah revisi yang kita submit nanti ke jurnal. Nah, jadi yang saya merahkan Bapak Ibu mungkin sudah bisa melihat, oh ternyata tidak terlalu signifikan perbaikannya gitu ya. Hanya merapikan dan menambahkan beberapa kalimat-kalimat. Jadi semakin lengkap Bapak Ibu menulis introduction-nya, kemudian metodenya, jelaskan semua soalnya, tampilkan gambar, terus desain, kemudian hasilnya, tabel-tabelnya semua lengkap, lalu discussion-nya menjelaskan tabel-tabel tersebut dan sumber rujukannya dari jurnal, kesimpulannya kaitkan lagi dengan tujuan, maka itu akan sedikit reviewnya dari reviewer. Nah, jadi dari kondisi yang saya sampaikan ini, pengalaman ini, tentu Bapak Ibu kalau sudah menghadapi jurnal bereputasi dengan revisi dari 3 reviewer atau lebih, ya, saya pernah mengalami 5 review, 5 yang mereview, 5 orang yang mereview itu setahun. Kalau 3 yang mereview bisa 6 bulan. Jadi review itu semakin banyak yang mereview, bukannya kita semakin malas ya, tapi semakin bagus tulisan kita nanti. Oke, nah inilah bentuk artikelnya yang sudah disubmit. Nah, lalu pada tanggal 9 September ada informasi dari internal bahwa sudah diterima revisinya dan siap untuk diterbitkan dengan membayar. Nah, Bapak Ibu di revisi itu nanti submit di akun ya, di akun websitenya. Ini ada review discussion. Nah, revisinya ini kita isi yang sudah kita tulis tadi. Nah, lalu informasi selanjutnya adalah tentang artikel siap untuk diterbitkan dengan pembayaran. Berapa pembayarannya? Oke, Bapak Ibu bisa melihat di sini pembayarannya yaitu 6.950.000. Jadi untuk terbit di jurnal bereputasi Q2 Infinity Journal ini saya kelebihan dari 12 halaman ya, kita 20 halaman. Itu biayanya sudah kami transfer ya. Jadi pada saat itu biayanya menjadi 7 juta. Padahal tadi 4 juta ya, 4 juta itu untuk 12 halaman. Dari kondisi yang saya alami ini, apabila Bapak Ibu ya yang cocok scope jurnalnya di Infinity itu sudah bisa merefleksikan, oh berarti artikel Bapak Ibu layak juga nih di jurnal ini gitu ya. Nah, nanti prosesnya 6 bulan paling cepat. Paling cepat tuh 6 bulan. Nah, sekian Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih sudah sharing dengan saya. Silakan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pemaparannya Pak Hari. Insya Allah ya, saya juga ini Pak, banyak belajar. Ternyata kalau di jurnal yang bereputasi itu banyak reviewernya ya Pak ya. Jadi nggak, iya, jadi nggak cuma 1 atau 2, ternyata bisa 3 atau mungkin bahkan 5. Saya sudah pernah mengalami itu. Memang harus siap untuk merevisi itu. Iya Pak.
Baik, Bapak dan Ibu, jadi itu tadi adalah pemaparan materi dari Pak Hari, dari bagaimana cara kita untuk mencari jurnal, kemudian tadi juga sudah dipaparkan mengenai template dari masing-masing jurnalnya, sampai juga proses review. Nah, apakah dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Tadi sepertinya di kolom chat ada, Pak. Ya, Iya, saya bacakan. silakan. Baik, saya bacakan dulu ya. Jadi ini ada pertanyaan dari Ibu Nurtas Malina. Assalamualaikum, Pak. Gimana status artikel kita jika status jurnal tempat kita submit berubah? Misal, pada saat kita submit dan artikel sudah diterbitkan terakreditasi Sinta 2. Ternyata tahun berikutnya jurnal tersebut berstatus tidak terakreditasi. Ya, baik. Itu. Nah, ini terima kasih atas pertanyaannya, Bu Nur Hasmalina. Apabila kita mensubmit artikel, itu yang dilihat adalah tahun terbitnya. Kalau ketika, Oh, ya, iya Pak Pak. Malina ya. Iya Pak. Iya Pak. Lanjut. Ya. Terima kasih Bu, Ibu Nur. Jadi yang dilihat itu adalah ketika tahun terbit artikel tersebut. Oh, Jadi ketika Ibu Sinta 2 itu sudah terbit artikelnya, terus tahun berikutnya tidak terakreditasi lagi, maka yang bisa diambil yang Sinta 2-nya masih terdata. Tetapi ketika kita terbit di saat itu tidak terakreditasi lagi, maka artikel kita masuk ke kelompok yang tidak terakreditasi. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Ini saya curiganya mungkin jurnal ini sama seperti jurnal yang tadi, dia memperbanyak jumlah artikel untuk menghasilkan cuan. Nah, biasanya seperti itu. Sudah Sinta 2 itu kan harusnya naik ke Sinta 1. Tapi mungkin ini terpengaruh biaya, mengumpulkan dana, sehingga banyak artikel yang diambil, reviewnya jadi tidak maksimal. Nah, seperti jurnal tadi, dari 30 artikel, dia loncat jadi 100. Nah, kita antisipasinya di sana. Jadi sekarang kita tidak boleh lagi tertipu oleh jurnal yang akan predator. Caranya kita lihat di jurnal itu bagaimana publikasi artikel tiap tahunnya. Kalau mau loncat-loncat berlipat-lipat, hindari saja itu. Itu akan berbahaya nanti ketika artikel kita terbit di saat itu. Nah, demikian Ibu Nurhan. Nur. Ya, Ya. Bu Nur, semoga bisa submit di jurnal Sinta 2 yang lebih baik ya, karena memang Sinta 2 itu lebih sedikit sekarang. Terima Sedang, kasih Pak. Emang Sinta 2 susah Pak carinya. ya, apalagi Ibu Sinta 2 itu kan sekarang sedikit. Saya pengalaman submit di jurnal Sinta 2 itu sudah 5 bulan belum ada konfirmasi karena antri ya artikelnya. Iya. Ternyata Betul. dalam 2 tahun dia cuma menerbitkan 2 edisi. Satu Ya. edisi itu dia menerbitkan 15 artikel. Jadi dalam setahun ada 30 artikel. Nah, jadi kita submit ke sana antri ke tahun-tahun berikutnya. Jadi lama. Nah, pengalaman saya kalau di jurnal berputasi, begitu kita submit, 2 minggu sampai 1 bulan langsung diterima atau ditolak. Nah, itu enaknya kalau di jurnal berputasi dibandingkan jurnal Sinta 2. Tetapi memang biayanya lebih mahal. Ya. Nah, mudah-mudahan ada bantuan dana dari lembaga ya, biasa ada reward bagi yang submit ke jurnal berputasi. Nah, mudah-mudahan ada dapat bagian sana itu Bu ya, rezeki dari publikasinya. Demikian Bu Mun, Ya Pak, terima kasih. sama-sama. Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, dari Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada yang mau bertanya? Bisa menambah pertanyaan, Anda? Silakan Bu, silakan. Boleh, Bu. Ya, Silakan, kita Ibu. sharing Ya. diskusi. Dari pengalaman ini kemarin, artinya udah karena saya wajib di Sinta 2 kan Pak. Nah, terutama pertanyaan saya terkait dengan discussion tadi agak kurang ini saya. Discussion itu kan bahasa lainnya pembahasan ya Pak ya? Pembahasan, kalau bahasa Indonesia, iya. Iya, ya istilahnya. Nah itu bisa nggak Bapak carikan sampaikan triknya supaya pas gitu untuk kunci-kuncinya, triknya. Kalau ini pembahasannya kita carikan jurnal atau citasi kemana seperti itu. Oh ya,
Nah, jadi pembahasan itu, Bu, selalu berkaitan dengan hasil dulu. Hasil itu berkaitan dengan instrumen. Jadi ketika Ibu membuat hasil, tentu ada instrumen yang sudah didata. Nah, datanya dijadikan dalam bentuk tabel. Nah, itu kalau dia cukup hasil. Nah, sekarang pembahasan. Nah, kalau pembahasan, hasil tabel tadi, misalnya tes. Tes, kita rekap data siswa, tesnya, oh ternyata begini hasilnya. Di pembahasan, kita cukup menjelaskan kenapa tes itu bisa hasilnya demikian. Maka penjelasan kita paragraf pertama, tes itu diperoleh melalui metode misalnya dengan rubrik dan skoran, dan siswa mengerjakan tes itu pada akhir pembelajaran. Nah, kita menjelaskan dulu situasi tes itu, sehingga dapatlah di sana catatan bahwa kalau tes diberikan di akhir pembelajaran, terkadang siswa tidak fokus karena terganggu lingkungan. Nah, itu juga bisa menjadi catatan penjelasan dari kondisi tes itu kok rendah gitu. Kita cari sumber di internet, di siswa, faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Oh, dapatlah dari jurnal A misalnya. Oh, kita cek, nah, masukkan ke Mendeley. Ketika di Mendeley, kita sisipkan di artikel itu bahwa oh ini loh yang mendukung bahwa kalau lingkungan itu mempengaruhi fokus belajar. Nah, seperti itu tuh penjelasan dari pembahasan yang diinginkan reviewer itu. Jadi ada penyebab hasilnya demikian, lalu apa faktor yang membuat demikian, lalu siapa yang mendukung tentang penjelasan itu. Nah, itu saja berulang-ulang penjelasannya, Bu. Kalau ada tabel yang kedua, misalnya tentang siswa salah menjawab soal, kita tampilkan gambar hasil jawaban siswa yang salah. Nanti di pembahasan kita jelaskan kenapa siswa menulis seperti itu. Nah, itu karena siswa ketika saya wawancara, berarti ada data transkrip wawancara itu nanti di hasil wawancara siswa ini tidak mengulang pelajaran di rumah. Peneliti menyatakan bagaimana, apakah kamu mengulang pelajaran di rumah? Terus siswa menjawab, saya tidak mengulang lagi karena sudah capek. Nah, itu kan transkrip wawancara itu harus muncul di dalam hasil. Baru kita jelaskan di dalam pembahasan. Hasil belajar siswa ini rendah karena dia tidak mengulang pembelajaran di rumah. Sehingga ketika tes, siswa ini tidak ingat konsepnya. Nah, menurut penelitian, nah, cari orang lain bahwa rendah kemampuan siswa tidak mengulang pelajaran. Nah, menurut penelitian ini, siswa yang tidak mengulang-ulang pelajaran, membuat latihan itu tidak akan menghasilkan nilai yang bagus. Nah, seperti itu terus pola membuat pembahasan itu. Ya Pak, terima kasih. Sama-sama. Kalau untuk ini Pak, penelitian eksplorasi, jadi misalnya kita mungkin di zaman sekarang ini kan AI, nah kebanyakan guru kan masih kalau yang belum terlatih itu kesulitan. Lalu kita buatkan misalnya video pembelajaran gitu Pak. Itu kan jadi eksplorasi kan penelitiannya. Iya, betul. Nah, kalau penelitian eksplorasi itu kalau datanya sedikit tidak akan bisa di jurnal bereputasi. Itu jurnal Sinta 456, Bu, yang gitu. Mendeskripsikan tentang fenomena yang terjadi siswa menggunakan media. Tapi kalau jumlah sampelnya sampai 100, siswa yang Ibu terapkan itu, nah nanti bereputasi bisa menampung itu. Tapi kalau hanya satu kelas, nah itu biasanya hanya menerapkan media kan kurang lengkap ya. Nah, jadi eksplorasinya nanti akan terbatas. Nah, itu bisanya di Sinta sedang ya, 5, 6 gitu. Cinta yang itu, yang 456. Kalau yang 1, 2 itu dia sudah mulai ke bereputasi itu, karena udah berbahasa Inggris. Nah, jadi kita harus mengukur kualitas artikel dan kualitas jurnal yang akan menerima artikel. Nah, jadi Ibu Nur bisa lihat juga di artikel tentang eksplorasi video ini seperti apa yang sudah ada ya. Dia terbit di jurnal mana ya? Sinta berapa itu? Nah, nanti Ibu bisa mengukur, oh saya juga bisa di Sinta itu gitu. Tapi kan misalnya gini, kita kan buat, itu kan dieksperimenkan di 2 kelas lah kalau saya biasanya. Ya. 2 kelas misalnya. Tapi selanjutnya itu kan
setelah hasil diperoleh, kita diseminasi ke sekolah lain misalnya. Apa hasilnya gitu loh. Ya, itu bisa Ibu, bisa. Bisa ya. Bisa Ibu kembangkan di jurnal Sinta 2, Sinta 1. Yang penting penjelasannya lengkap, Bu. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada desainnya, gambarnya, kondisi keadaan saat melakukan penelitiannya, terus ya ada transkrip wawancaranya. Nah, kalau Ibu tampilkan data yang seperti itu akan bagus untuk reviewer tertarik gitu ya, untuk menerbitkan artikel itu. Bu, dilanjutkan saja Bu, risetnya. Ya, media pembelajarannya saja kan kita sudah dapat hak gitu kan, karena sesuatu yang kita buat sendiri, sudah hasil uji coba. Iya, betul. Nah, terima kasih Pak. Sama-sama Bu, sukses selalu dalam publikasi artikelnya. Ya, terima kasih Bu Nur. Mantap sekali. Juga. Baik, ya, dari Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada yang mau bertanya? Baik, kalau sudah lagi tidak ada yang bertanya, kami infokan kembali nanti untuk Bapak Ibu yang menginginkan sertifikat, kemudian materi dan juga link rekaman Zoom, nanti bisa mengisi link yang saya kirim di kolom chat. Saya Indarski Aprianti selaku moderator, pamit undur diri. Burung pelikan, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya, Bapak dan Ibu semua. Terima kasih Bu moderator.